Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini kami akan mempresentasikan terkait resum jurnal kami dalam mata kuliah Perlakuan Panas dan Permukaan dengan judul jurnal yaitu Influence of the Microstructure on the Premature Fatigue Failure of Decarburized SAE 9254 Spring Steel dengan dosen pengampu Bapak Profesor Alfirano STMT PhD dan Ibu Dr. Indah Uswatun Hasana SSI MT. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu ada Ranggi Ratu Napalar dengan NPM 33342300046, ada Tifal Hakim Sulaiman dengan NPM 33342300056, dan ada saya sendiri Zaka Akbar Alfis dengan NPM 33342300112. Selanjutnya ada outline pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada heat treatment, yang kelima adalah hasil percobaan, yang keenam adalah kesimpulan, dan terakhir ketujuh adalah referensi. Yang pertama saya akan membahas terkait latar belakang. Komponen pegas pada sistem suspensi kendaraan seperti lift spring itu bekerja secara terus-menerus di bawah beban yang siklik, sehingga membutuhkan suatu material dengan ketahanan fatigue yang tinggi. Seiring dengan tuntutan peningkatan performa dan pengurangan berat dari kendaraan, desain pegas dibuat dengan lebih tipis, sehingga diperlukan material dengan kemampuan pengerasan atau hard ability yang baik agar struktur dari Martin sheet dapat terbentuk secara merata. Baja SAE 9254 banyak digunakan karena memiliki kekuatan dan ketahanan fatigue yang baik. Namun, penambahan silikon selain meningkatkan sifat mekanik juga dapat mempercepat difusi karbon pada suhu tinggi yang berpotensi menyebabkan dekarburisasi selama proses heat treatment. Permasalahannya ialah dekarburisasi ini menyebabkan hilangnya karbon pada permukaan baja dan membentuk lapisan ferrit yang lunak dibandingkan bagian dalam material. Kondisi ini menghasilkan mikrostruktur yang tidak homogen sehingga memicu konsentrasi tegangan yang mempercepat inisiasi retak dan menurunkan ketahanan fatigue. Hingga saat ini, batas ketebalan kritis dari lapisan dekarburisasi yang menyebabkan kegagalan material masih belum diketahui secara pasti. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh ketebalan lapisan dekarburisasi terhadap ketahanan fatigue pada baja SAE 9254, khususnya melalui hubungan antara perubahan mikrostruktur, distribusi kekerasan, dan perilaku retak akibat proses heat treatment. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan batas ketebalan kritis lapisan dekarburisasi yang mulai menurunkan performa material, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengendalian proses perlakuan panas untuk mencegah kegagalan pada komponen yang mengalami beban siklik. Selanjutnya pada bagian metode penelitian ini menggunakan baja pegas SAE 9254 yang dianalisis komposisi kimia menggunakan spektrofotometri emisi optik. Spesimen uji fatigue dibuat dengan batang baja berdiameter 15 mm sesuai dengan standar ASTM E46615. Kemudian dipreparasi melalui proses pengamplasan untuk menghaluskan permukaan. Selanjutnya, spesimen diberi perlakuan panas berupa austenisasi pada suhu 850 derajat Celcius selama 30 menit yang diikuti dengan proses quenching menggunakan oli. Setelah itu dilakukan dua metode surface finishing, yaitu yang pertama ada light grinding untuk mempertahankan lapisan dekarburisasi dan heavy grinding untuk mengurangi ketebalannya. Berikut merupakan gambar dari skema heat treatment pada baja SAE 9254 dan klasifikasi spesimen dalam pengujian fatigue. Lalu, pengujian fatigue dilakukan hingga 400.000 siklus untuk mengevaluasi ketahanan pada material. Karakterisasi selanjutnya dilakukan karakterisasi menggunakan mikroskop optik dan SEM, serta pengujian kekerasan dengan micro hardness dan nano indentation. Ketebalan lapisan dekarburisasi juga diukur menggunakan confocal laser scanning microscopy atau CLSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Ratu Napalar dengan NPM 33342300046. Kali ini saya akan menjelaskan bagian heat treatment pada jurnal yang kami gunakan.
Heat treatment pada baja pegas SAE 9254 dalam penelitian ini dilakukan melalui proses austenisasi pada suhu 850 derajat Celcius selama 30 menit yang dilakukan dengan pendinginan yang cepat menggunakan media oli atau oil quenching pada suhu 50 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk membentuk struktur martensit yang memiliki kekerasan dan kekuatan yang tinggi, sehingga sesuai untuk aplikasi komponen otomotif yang membutuhkan ketahanan mekanik dan ketahanan lelah yang baik. Namun, selama pemanasan pada suhu tinggi, terjadi fenomena dekarborisasi, yaitu berkurangnya kadar karbon pada permukaan baja akibat difusi karbon keluar. Hal ini menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan dengan kandungan karbon rendah, di mana pada dekarborisasi total terbentuk ferrit yang bersifat lunak. Sedangkan pada dekarborisasi parsial terbentuk struktur mikro yang tidak seragam. Sementara itu, bagian inti material tetap didominasi oleh martensit yang lebih keras. Setelah proses heat treatment, spesimen mengalami perlakuan finishing berupa light grinding dan heavy grinding. Light grinding dilakukan secara ringan untuk menghilangkan lapisan oksida tanpa banyak mengurangi lapisan dekarborisasi. Sedangkan heavy grinding dilakukan lebih lama untuk mengurangi atau menghilangkan lapisan tersebut. Perbedaan metode ini bertujuan untuk menghasilkan variasi ketebalan lapisan dekarborisasi, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap umur fatik material. Dengan demikian, penelitian dapat membandingkan perilaku baja dengan lapisan ferrit yang tipis, tebal, ataupun yang hampir tidak memiliki lapisan dekarborisasi. Selanjutnya, hasil percobaan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketebalan lapisan dekarborisasi sangat memengaruhi umur fatik pada baja SAE 9254. Spesimen tanpa lapisan ferrit atau dengan lapisan tipis hingga kurang lebih 25 mikrometer tidak mengalami patah hingga 400.000 siklus. Sedangkan pada ketebalan lebih dari 45 mikrometer mulai terjadi kegagalan sebelum batas tersebut. Pada lapisan yang lebih tebal yaitu sekitar lebih dari 60 mikrometer, umur fatik menurun drastis hingga sekitar 150.000 siklus. Hal ini menunjukkan adanya ketebalan kritis lapisan dekarborisasi pada kisaran 25-40 mikrometer. Hasil uji kekerasan menunjukkan perbedaan signifikan antara permukaan dan bagian dalam material, yaitu sekitar 145 HV pada permukaan ferrit dan hingga 660 HV pada inti martensit. Uji nano indentation juga menunjukkan bahwa lapisan ferrit memiliki kekerasan rendah, yaitu sekitar kurang lebih 3,45 sampai 4,21 gigapascal. Sedangkan daerah dekarborisasi parsial memiliki kekerasan lebih tinggi dan bervariasi, yaitu sekitar kurang lebih 8,62 sampai 16,13 gigapascal. Perbedaan kekerasan ini menyebabkan konsentrasi tegangan yang memicu inisiasi retak. Pengamatan mikrostruktur menunjukkan bahwa spesimen yang patah memiliki lapisan ferrit lebih tebal, dengan retak yang umumnya berawal dari permukaan atau interface antar ferrit dan martensit. Hasil faktografi memperlihatkan bahwa patahan selalu dimulai dari permukaan, dengan ciri fatik striation, dimples, dan cleavage. Pada spesimen dengan umur fatik yang lebih rendah, patahan getas atau cleavage lebih dominan, menunjukkan kegagalan terjadi lebih cepat dengan deformasi plastis yang terbatas. Lalu untuk kesimpulan, itu ada berupa mekanisme terjadinya failure. Jadi kegagalan pada baja pegas SAE 9254 disebabkan oleh proses dekarbonasi yang terjadi selama heat treatment. Proses ini menyebabkan hilangnya karbon di bagian permukaan material, sehingga terbentuk lapisan ferrit yang memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian yang berada di bagian dalam bermartensit. Perbedaan sifat mekanik ini menimbulkan konsentrasi tegangan pada daerah antarmuka di bagian kedua fasa. Akibatnya, retak awal cenderung terbentuk di bagian permukaan material, kemudian berkembang seiring perbedaan pembebanan yang berulang, hingga akhirnya menyebabkan kegagalan. Lalu ada jenis kegagalan, jadi untuk jenis kegagalan yang terjadi adalah fatigue failure atau kegagalan lelah akibat dari beban siklik atau beban yang berulang-ulang. Jadi untuk proses kegagalan diawali dengan inisiasi retak di bagian daerah lapisan ferrit yang lebih lunak.
Selanjutnya retak akan merambat pada bagian dalam material yang ditandai dengan pola striasi pada permukaan patahan. Pada tahap akhir terjadi patahan yang dapat bersifat ulet dengan ciri dimple atau getas dengan ciri cleavage. Karakteristik patahan ini bergantung pada jumlah siklus pembebanan yang dialami oleh material tersebut. Untuk mencegah kegagalan serupa, perlu dilakukan pengendalian yang baik dalam proses heat treatment-nya, terutama pada mengatur temperatur dan waktu pemanasan. Selain itu, penggunaan atmosfer yang protektif sangat penting untuk mencegah terjadinya dekarbonisasi pada bagian permukaan material. Lapisan ferrit yang sudah membentuk dapat dihilangkan melalui proses finishing seperti grinding ataupun polishing. Pengendalian ketebalan lapisan dekarbonisasi juga dapat dilakukan agar tetap di bawah batas kritis. Dan hal tersebut juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan umur lelah dari material. Dengan langkah-langkah tersebut, performa dan keandalan komponen dapat ditingkatkan. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Berjudul Influence of the Microstructure on the Perimeter Fatigue Failure of Decarbonized SAE 9254 Spring Steel, Journal of Alloy and Metallurgical System. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan selama presentasi ini berlangsung. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.